Semak-semak ini sempat membingungkan. Jalur tidak terlihat dengan jelas. Jalur yang tadinya satu kini menjadi dua. Kurang ajar, orang disasar-sasarin. Panji melihat ada 3 orang anak kecil bertengger di atas tas ransel Widi, karena Widi membawa pembalut bekas pakainya. Namun merupakan gending gamelan yang jika saya baca itu merupakan tanda bahaya bahwa kami bisa saja masuk ke alam lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kini malam kian terasa mencekam dengan kembali terjadinya kejadian-kejadian aneh barusan. Pak Sakri yang bicara sendiri dan munculnya kuntilanak di pos 2 ini. Kini kami sadar perjalanan kami ke depan sudah pasti tidak sendiri lagi. Ada mereka yang tidak terlihat akan mengawasi dan menemani kami di sepanjang perjalanan turun malam ini. Entahlah makhluk apa lagi yang akan kami hadapi di depan. Kami hanya mampu berdoa dalam hati agar Allah menjaga kami dari kemisteriusan malam ini. Kuntilanak itu sepertinya terus mengamati kami. Namun seperti biasa, tidak ingin ambil pusing, kami tidak menghiraukan. Biarlah, selama makhluk itu diam saja, kami sepertinya tidak perlu khawatir. Kurang dari 10 menit kami berada di pos ini. Pak Sakri meminta kami bergegas karena perjalanan masih jauh. Kembali menapaki jalur, masih dengan posisi yang sama. Asep, Usep, Widi, saya, Fahmi, dan Bang Eps, dan Panji, serta Pak Sakri berada di posisi paling belakang. Tak berapa lama Pak Sakri lagi-lagi berbicara sendiri. Kali ini saya melihat kepanikan di wajahnya. "Sana, tuh, ambil tuh, saya nggak butuh," ucap Pak Sakri seraya melemparkan sesuatu. Kini saya tidak ingin banyak bertanya, pura-pura tidak tahu. Sepertinya tindakan paling bijak saat ini. Gak usah ikut-ikut, tuh ambil sana, saya nggak butuh, serunya lagi. Pak Sakri terlihat marah pada seseorang, namun lagi-lagi entah siapa. Walau terlihat marah, raut khawatir tak terelakkan dari wajahnya. "Ambil tuh kemenyan begitu doang aja," tambahnya sambil kembali melemparkan sesuatu. Kami tidak bertanya, namun sepertinya Pak Sakri paham bahwa kami ingin tahu ada apa sebenarnya. Kenapa dari sebelum pos 2 sampai kami melewatinya, Pak Sakri bertingkah seperti ini. "Itu ngikutin gara-gara kemenyan saya bawa pulang," jelasnya. Entah makhluk apa yang dimaksud Pak Sakri yang mengikuti kami saat ini. Yang pasti setelah mendengar itu, ini doa-doa tak putus dari mulut kami. Tak berapa lama setelah Pak Sakri reda dari amarah dan lemparan kemenyan, kini Pak Sakri kembali disibukkan oleh makhluk lain. "Saya pindah ke depan," ucapnya tiba-tiba. Spontan raut wajah panik terlihat dari wajah Panji dan Bang Eps, karena artinya sekarang merekalah yang berada di posisi paling belakang. "Ada anak kecil di atas tas Widi," bisik Panji. Sedikit tercengang, saya berjalan tepat di belakang Widi, tapi saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Entahlah, kini saya sendiri bingung. Perasaan seperti apa yang saya rasakan? Panik, mungkin. Tapi selama makhluk itu tak terlihat, saya sepertinya masih cukup tenang. Pak Sakri berlalu ke depan.
dengan membawa sebatang pohon, ya pohon kecil yang digunakan untuk menopang sekaligus membuka jalan. Karena memang jalur ini sangat penuh dengan semak belukar. Berpindah posisi Pak Sakri bertujuan untuk menjaga agar sesuatu hal tidak terjadi pada Widi yang kini sedang dalam keadaan haid, yang memang sangat disukai oleh para makhluk gaib. Kami berjalan kini tanpa bicara sedikit pun, kecuali ada hal yang benar-benar penting. Bayang-bayang sosok anak kecil yang berada di tas Widi tidak saya hiraukan lagi. Gelapnya malam ini membuat keadaan kiam mencekam. Jalur yang kami lalui masih sama. Jalan setapak yang kanan kirinya penuh pepohonan dan semak belukar. Di tengah keheningan, tiba-tiba saya mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ternyata benar ada sesuatu di sana. Makhluk kerdil mirip Smeagol di film Lord of the Ring melompat-lompat di samping kami. Ia asik melompat ke kanan dan ke kiri, bermain-main di semak-semak yang seolah menjadi area bermain baginya. Makhluk apa lagi ini? Gumamku dalam hati. Kini mataku tak sanggup lagi melihat ke depan, hanya menunduk dan melihat langkah kaki ini saja yang bisa saya lakukan. Namun, mata manusia biasa ini tetap saja dapat melihat makhluk kerdil itu. Sesekali makhluk itu berhenti tepat di pinggir jalur yang pastinya akan kami lewati. Mata ini terpejam ketika sosok kerdil itu terlihat mematung, menunggu kedatangan kami. Doa tak putus dari mulut ini, seraya mohon keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran saya berkecamuk. Bagaimana kalau makhluk kerdil itu tiba-tiba saja melompat kepada kami? Aku menarik lengan ini ketika melintas di hadapnya. Jarak saya dengan makhluk kerdil tersebut tidak lebih dari 1 jengkal. Saya melewatinya. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Makhluk itu tetap terdiam di sana dan kembali melompat di semak-semak. Seperti tidak mau pergi, makhluk kerdil itu terus membuntuti kami hingga pada suatu titik kami terhenti. Sebuah suara mengagetkan kami, terdengar sangat jelas, dekat sekali seperti ada di hadapan kami. Kami menengadah mencari sumber suara itu, namun hanya kekosongan yang kami dapat bisik-bisik di antara kami. Suara apa itu? Usep mendengar seperti suara domba, namun terdengar juga seperti suara ringkik kuda. Terdengar saya sendiri mengira itu tawa kuntilanak. Sejenak kami saling pandang. Kami tahu kami memiliki pertanyaan yang sama. Makhluk apa lagi yang kami hadapi sekarang? Manusia kerdil yang tadi mengikuti kami sudah tidak ada lagi. Kini kami dihadapkan oleh makhluk gaib yang lain. Tak sadar kami terpaku cukup lama. Usep menyadarkan kami dengan teriakannya memberitahu di depan kami ada pos 1. Guys, di depan pos 1. Mendengar itu kami bergegas sambil tetap membawa sekelumit pertanyaan dalam hati tentang apa yang terjadi di sini. Namun tahan, kami masih di sini. Tunggu sampai kami menjauh dari tempat ini. Tanah lapang yang tidak begitu luas terhampar samar di hadapan kami. Lagi-lagi, karena gelapnya malam, semua tak terlihat dengan jelas. Duduk dan menunduk sambil sedikit mengatur nafas. Kami beristirahat dengan sedikit rasa was-was. Syukurlah, ini sudah pos 1. Itu artinya tidak lama lagi kami akan sampai. Kita lewat jalur lain aja, jangan lewat jalur yang pas naik. Bahaya kalau udah malam gini. Takut licin, habis hujan, ucap Pak Sakri. Memang ketika naik kemarin kami menyeberangi sebuah sungai kecil penuh batu berlumut. Jelas menandakan jarang sekali ada orang yang melintas. Kami tak tahu apa-apa, langsung mengiyakan. Yang penting kami selamat. Perjalanan dilanjutkan.
Jalur yang kami lewati kini memiliki pohon yang lebih kecil, namun tetap menjulang tinggi. Jalannya cukup besar, tidak setapak lagi seperti jalur-jalur sebelumnya. Letak pepohonannya tidak begitu rapat. Cukup berjarak antara satu dan lainnya. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Masih cukup sore sebenarnya, namun tidak berlaku di tempat seperti ini. Tetap sepi dan mencekam. Sedikit rasa lega terasa di hati kami ketika kami mendengar suara musik di kejauhan, samar-samar, namun pasti kami semua mendengarnya. Lah, ada suara dangdutan. Berarti kita udah di bawah ya? Udah deket ke desa kali. Apa ada yang hajatan? Tanya aku. Entah apa yang ada di pikiran saya sampai bisa menyimpulkan seperti itu. Yang lain pun seperti mengaminkannya. Iya, di bawah udah desa kali ya. Makanya kedengaran sampai sini. Jawab yang lain. Berarti sebentar lagi kita sampai dong. Alhamdulillah. Suara kami terdengar sumringah. Itu artinya kami akan segera lepas dari cengkraman jalur ini. Namun tidak dengan Pak Sakri yang sejak tadi hanya terdiam mendengarkan kami. 3 jam sudah kami berjalan tanpa beristirahat. Kini waktu menunjukkan 10 malam. Terlepas 2 jam sudah sejak kami mendengar suara musik tadi. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun kami akan sampai ke sebuah desa atau perkebunan milik warga. Kami justru seperti kembali masuk hutan. Pohon-pohon tinggi kembali menyapa. Kali ini dengan semak belukar yang tingginya melebihi kepala kami. Rasa lelah kian berlipat, tak ada tempat untuk beristirahat. Kaki ini sangat lelah. Fahmi, Panji mulai merasakan sakit pada kakinya. Untunglah saya tidak. Kaki ini masih bisa berjalan dengan baik. Kami harus sedikit memperlambat langkah kami. Namun Pak Sakri meminta kami untuk bergegas karena hari sudah semakin larut. Headlamp hanya beberapa yang menyala. Makin memperlambat langkah kami. Saya harus menuntun Fahmi yang kakinya kian terasa sakit. Begitu juga dengan Bang Eps yang kini harus menuntun Panji. Semak-semak ini sempat membingungkan. Jalur tidak terlihat dengan jelas. Untunglah Bang Sakri sepertinya sudah hafal dengan jalur ini. Putar balik, seru Pak Sakri. Oh tidak, ternyata Pak Sakri pun tidak begitu mengenal jalur ini. Pikir saya, kurang ajar, orang disasar-sasarin. Ucap Pak Sakri kesal. Harusnya lewat sini, kurang ajar itu setan. Gerutunya, ya ternyata makhluk-makhluk gaib tersebut belum puas mengganggu kami. Jalur yang tadinya 1 kini menjadi 2 dan kami mengambil jalur yang salah. Untungnya Pak Sakri segera menyadarinya. Kami kembali masuk hutan, kembali menapaki jalan setapak. Tiba-tiba Asep dan Usep menghentikan langkahnya. Hampir saja kami bertabrakan karena saya tidak melihat mereka berhenti. Maklum, sepanjang perjalanan sejak kejadian-kejadian tadi, saya tidak berani melihat ke depan. Hanya berani menundukkan kepala dan sesekali menengok ke belakang untuk membantu Fahmi berjalan. Ada apa? Kok berhenti? Tanya Panji dan Bang Eps bersamaan. Nggak tahu, jawabku. Sep, ada apa? Tanyaku kini pada Usep. Usep, Asep, dan Widi hanya menggeleng sambil melemparkan pandangan ke arah Pak Sakri. Pak Sakri terlihat mendatangi sebuah pohon. Bukan pohon besar, hanya pohon berukuran sedang yang dikelilingi semak belukar dan tumbuhan lain di sekelilingnya. Sama layaknya pohon lain di hutan ini. Kulo nuwun, kulo badhe izin. Niki kulo damel sekeluarga kulo saking Jakarta. Tolong izinkan lewat. Sampeyan boten nopo-nopo kok. Sampeyan boten enten maksud nopo-nopo.
Sampeyan tensi dolanan, tolong boten diganggu. Permisi, kami ini cuma numpang lewat, tolong jangan diganggu. Ini semua masih keluarga dari Jakarta. Mereka kesini nggak ada maksud apa-apa, cuma sedang main saja. Tolong diizinkan lewat, jangan diganggu, ucap Pak Sakri pada pohon itu. Kami hanya tertegun melihatnya. Saya pribadi, ini kali pertama menyaksikan kejadian seperti ini. Seseorang berbicara pada sebuah pohon, hal yang sangat aneh untuk kami. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Sepertinya sang penghuni tidak mudah mengizinkan kami keluar dari hutan ini. Setelah kurang lebih 10 menit dan dalam ketegangan, kami pergunakan juga sebagai waktu untuk kami mengatur nafas. Akhirnya Pak Sakri meminta kami melanjutkan perjalanan. Sepertinya sang penunggu pohon telah mengizinkan kami untuk pergi dari sini. Dengan kembali mengatur barisan, kami bergegas kembali menapaki jalur ini. Dalam hati, ingin sekali menoleh ke arah pohon yang diajak bicara tadi. Namun hati ini tak seberani keinginan, lebih baik menunduk saja dan segera berlaru dari tempat ini. Sejak kejadian barusan, kini perjalanan kami berlangsung normal. Semua lancar tanpa hambatan, jalur terlihat jelas dan tidak butuh waktu berjam-jam. Kami sudah sampai di perkebunan milik warga. Kami ambruk terduduk sambil mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya, teriak kami seraya melabuhkan tubuh ini di sisa lahan sempit di pinggir kebun ini. Sampainya kami di sini seperti kami baru kembali ke kehidupan nyata, seperti kembali menemukan peradaban manusia, di mana sepanjang malam tadi kami seperti berputar-putar entah di mana. Cukup lama kami terdiam, terduduk di perkebunan warga milik warga. Tenaga kami sungguh terkuras habis. Kini waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Itu artinya 5 jam perjalanan turun kami dari pos 1. Padahal hanya butuh waktu 1-2 jam perjalanan normal. Kami meluruskan kaki ini sambil bertumpu di carrier masing-masing, sambil sedikit bercanda membicarakan tentang kejadian malam ini. Namun tak banyak yang kami utarakan karena kami sadar kami masih di sini, dekat dengan tempat mereka berdiam diri. Akhirnya dengan tenaga yang tersisa, kami kembali melanjutkan perjalanan. Rumah Pak Sakri yang menjadi tujuan akhir kami masih berjarak cukup jauh dari sini. Kami masih harus melewati sawah dan kebun karet milik warga. Panji dan Fahmi yang sudah sangat kelelahan serta sakit di kakinya yang kian menjadi, sempat tidak mau berjalan lagi. Namun kami tidak mungkin bermalam di sini. Dengan sedikit memaksa akhirnya mereka mau berjalan kembali. Panji dan Fahmi dipapah oleh Bang Ep serta Asep dan Usep, dibantu oleh Pak Sakri yang kini membawa carrier Panji. Pukul 1.30 pagi, setelah melewati gang-gang sempit, akhirnya kami sampai di rumah Pak Sakri. Lega rasanya, senyum sumringah terpancar dari wajah kami. Ya Allah, rasanya seperti menemukan mata air di tengah gurun pasir. Kini kami bisa berseka, membersihkan diri, lalu istirahat tidur nyenyak malam ini. Epilog. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali kami sudah dijemput oleh mobil pick up yang akan membawa kami ke tempat pemandian air panas Guci, di mana lewat jalur inilah seharusnya kami mendaki kemarin. Setelah berbincang-bincang dan mengucapkan terima kasih pada Pak Sakri dan keluarga yang sudah banyak berjasa menolong kami di pendakian kali ini, kami pamit. Tidak lupa, kami mengabadikan pertemuan kami dengan Pak Sakri dan keluarga. Karena bersama beliaulah kami memiliki momen mendaki gunung yang luar biasa.
Setelah berpamitan sekitar jam 7 pagi, kami berangkat. Sesampainya di tempat pemandian, kami langsung memilih tempat untuk kami membenamkan diri di air hangat, mengendurkan otot-otot yang tegang, dan menghilangkan rasa lelah. Usai berendam, kami memanjatkan perut dengan menyantap sate ayam dan sate kambing muda di sebuah rumah makan sederhana. Disinilah kami sedikit bercerita mengulang kisah-kisah di atas gunung sana. Sambil bercerita, kami pun mengambil beberapa gambar di tempat ini. Usai berfoto-foto, kami teringat foto aneh yang tertangkap oleh kamera Fahmi ketika di goa. Kami ingin memastikan sekali lagi sosok apakah yang ada di dalam foto tersebut. Namun berkali-kali kami mencarinya, foto itu sudah tidak ada, hilang dengan sendirinya. Mengetahui itu, kami hanya saling berpandang tanpa memperpanjang pembincangan. Usai memanjakan diri, kini tiba saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Elf yang kemarin mengantar kami kini sudah kembali terparkir di sini untuk mengantar kami pulang. Di sepanjang perjalanan, ketika kami rasa sudah cukup jauh dari kaki Gunung Slamet, kami baru berani bercerita tentang apa yang dialami oleh diri kami masing-masing secara gamblang, bahwa sebenarnya Panji melihat ada 3 orang anak kecil bertengger di atas tas ransel Widi karena Widi membawa pembalut bekas pakainya. Selain itu, ternyata hanya saya, Widi, dan Fahmi yang melihat makhluk kerdil itu melompat-lompat di semak-semak dan berdiri di pinggir jalur. Bang Eps hanya mendengar suaranya saja tanpa bisa melihatnya. Ketika di rumah makan, Usep, Asep, Widi, dan Panji, telinganya terasa panas ketika membicarakan sosok anak kecil di tas Widi sambil melihat-lihat foto yang hilang di kamera. Suara musik yang kami dengar di atas bukannya suara musik dari rumah warga, namun merupakan gending gamelan yang jika saya baca itu merupakan tanda bahaya bahwa kami bisa saja masuk ke alam lain. Namun lagi-lagi, alhamdulillah kami selamat berkat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta beserta isinya. Itulah sekelumit kisah kami, Gunung Slamet via jalur Dokoh Lewung, memberikan kesan tersendiri pada pendakian kami kali ini. Semoga apa yang terjadi pada kami dapat dijadikan pembelajaran dan ada hikmah yang bisa diambil. Kurang lebihnya saya sebagai penulis dan mewakili rekan-rekan saya mohon maaf dan terima kasih sudah membaca kisah ini. Autor Nina Fitriana.